Pada Anjali Pak. Om Swastiastu. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Astungkara semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Tetap semangat. Nah, sebelum Ibu memberikan materi hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk berdoa dulu. Mungkin anak-anak di rumah sudah berdoa, di sekolah pun di Padmasana anak-anak sudah berdoa, ya, udah sembahyang. Namun di kelas kita tetap berdoa bersama-sama supaya proses belajar mengajar hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua Kelas Bagus pimpin doa hari ini. Silakan berdiri. Om Swastiastu. Om Hawilu Namastu. Namo Buddhaya. Om Nidya Sia Parang Jyote. Jyote Mositi Suti Pahaja Madyastu Baskarya Namostuti. Selesai. Bagaimana kesiapan anak-anak hari ini? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Tadi siapa yang piket? Saya Bu, sudah bersih Bu. Sudah bersih. Jadi tugas untuk membersihkan kelas itu bukan piket saja ya, tapi semuanya. Jadi anak-anak semua menjaga kebersihan supaya kita belajar dengan nyaman. Ya anak-anak. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu supaya Ibu mengetahui kehadiran anak-anak. Anak Agung Dwi Eka. Anissa. Desa Megi. Nah, semua anak-anak sudah hadir ya. Jadi semuanya nihil, artinya anak-anak semangat untuk sekolah hari ini ya. Artinya anak-anak sudah disiplin. Kita supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu anak-anak. Ya, gimana? Setuju? Setuju. Jadi sangat mudah ya diikuti instruksinya, anak-anak dengarkan. Ya, kalau minggu lalu Ibu memberikan ice breaking yang lebih panjang, sekarang lebih pendek, lebih gampang. Jadi kalau Ibu bilang hello, anak-anak jawab apa? Hai. Kalau Ibu bilang hai, anak-anak jawab apa? Hello. Nah, sekarang kita mulai ya. Hello. Hai. Hello. Hai. Hai. Hello. Oh, ada yang belum kompak. Ulang ya. Harus kompak ya. Di situ belum kompak. Nah, yang paling pojok belum kompak. Kita ulang ya. Hello. Hai. Hello. Hai. Hello. Hello. Hai. Jadi tepuk tangan dulu semuanya. Sudah kompak sekali. Anak-anak sudah siap. Dari kelas Ibu sudah melihat anak-anak sudah kesiapan mengikuti pelajaran. Sekarang anak-anak keluarkan buku tulisnya ya, perlengkapannya silakan keluarkan. Yang belum mengeluarkan perlengkapan kelas silakan anak-anak keluarkan dulu. Sebelum Ibu memberikan materi, jadi Ibu ingin tahu, Ibu akan memberikan asesmen awal dulu. Pernahkah anak-anak mendengar kata wiwaha? Pernah. Apa itu wiwaha? Apa itu wiwaha ya? Silakan Megi. Ya, benar sekali. Jadi wiwaha itu adalah pernikahan dalam agama Hindu. Tepuk tangan dulu anak-anak. Sebelumnya Ibu akan menayangkan materi hari ini, yaitu membangun keluarga Sukinah. Ya, jadi membangun keluarga Sukinah ini berkaitan dengan wiwaha yang tadi anak-anak jelaskan tadi. Ada yang mengatakan wiwaha itu adalah pernikahan dalam agama Hindu. Jadi berkaitan dengan keluarga Sukinah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak mampu memahami yang namanya arti dari wiwaha, konsep dari wiwaha. Kemudian anak-anak mampu menganalisis jenis-jenis wiwaha dan tujuannya. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu
mengetahui prinsip-prinsip, konsep-konsep dalam membangun rumah tangga. Ya, jadi itu tujuannya. Kemudian ibu akan menilai anak-anak, ya, menilai anak-anak dari dua penilaian, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Jadi formatif itu ibu akan menilai anak-anak, keaktifan anak-anak, ya, dalam menjawab, dalam proses belajar, ya. Kemudian yang sumatif ibu akan menilai dari anak-anak mengerjakan soal. Sudah dipahami? Sudah. Jadi materi hari ini itu berbasis PBL. PBL itu adalah problem based learning. Jadi anak-anak mencari nanti masalah-masalah yang ada dalam materi ini yang anak-anak tidak mengerti. Ya. Jadi yang pertama ibu akan memberikan materi memahami keluarga Sukinah. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian keluarga Sukinah itu adalah keluarga yang berdasarkan cinta kasih, ya, kasih sayang. Yang berdasarkan cinta kasih, kasih sayang, yang saling menghormati, ya, menyayangi satu sama lain, ya. Jadi keluarga Sukinah itu adalah kesejahteraan, keharmonisan, ya, kerukunan di dalam rumah tangga. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Kemudian kita ke konsep keluarga Sukinah. Jadi konsep keluarga Sukinah ini menekankan keharmonisan di dalam rumah tangga, harmonis antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan keluarga yang lainnya, ya. Jadi di sini sangat ditekankan dalam keluarga Sukinah itu keharmonisan, ya, rukun, ya, kerukunan anak-anak dengan orang tua anak-anak. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang ibu lanjutkan materinya, yaitu 3 pemaknaan keluarga Sukinah. Jadi 3 pemaknaan di sini berkaitan, keluarga Sukinah itu berkaitan dengan yang namanya Grahaste, ya. Grahaste itu di bagian catur asrama anak-anak. Jadi catur asrama kan ada 4. Ada Brahmacari. Brahmacari itu anak-anak dalam posisi anak-anak sekarang, fase menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian fase Grahaste, membangun rumah tangga. Nah, Grahaste ini berkaitan dengan keluarga Sukinah. Kemudian Wanapraste yang ketiga, yaitu masa mengurangi yang namanya kehidupan duniawi. Itu nantinya orang tua anak-anak. Setelah anak-anak menikah, nanti orang tua anak-anak di fase Wanapraste. Kemudian yang keempat baru Biksuke. Ya, Biksuke itu melepaskan dari kehidupan duniawi, fokus beriatnya. Ya, sampai di sana anak-anak bisa dipahami? Bisa. Jadi dalam pernikahan itu, dalam pernikahan agama Hindu dikatakan sah apabila kita melakukan yang namanya upacara ritual. Upacara sangat sakral, ya. Di situ ada triupasaksi anak-anak. Jadi pernikahan dikatakan sah apabila ada triupasaksi. Triupasaksi itu adalah 3 kesaksian, ya. 3 kesaksian yang disaksikan oleh oleh Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa, disebut Dewa Saksi. Jadi di Ida Sang Hyang Widiwasa hadirkan secara simbolis dalam upacara pernikahan. Kemudian manusia saksi itu adalah disaksikan oleh adat, keluarga dan masyarakat. Dan kemudian ada yang namanya buta saksi, disaksikan oleh para buta kala, yang dihadirkan secara simbolis dalam upacara pebiakawanan. Nah, tadi anak-anak sudah paham, ya, tentang penjelasan ibu. Sekarang tujuan wiwaha itu adalah seperti yang anak-anak lihat, yang anak-anak baca, yaitu ada Dharma, Praja, dan Rati. Sampai di sana ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya, apa tujuan utama wiwaha, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi tujuan utama wiwaha itu adalah untuk mendapatkan keturunan anak-anak, ya, untuk meneruskan garis keturunan. Supaya apa? Supaya bisa meneruskan yang namanya yadnya dalam agama. Sampai di sana anak-anak bisa dipahami?
Bisa. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Ibu akan membagi anak-anak dalam 4 kelompok. Silakan. Anak-anak cari kelompoknya, silakan. Nah, anak-anak tugasnya sekarang yaitu ibu akan menayangkan video. Video ini berkaitan dengan keluarga Sukinah. Ya, setelah anak-anak menonton video tersebut, anak-anak berdiskusi, ya, berdiskusi dengan kelompoknya. Apa sih yang ada dalam video tersebut? Isinya tentang apa? Prosesnya seperti apa? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan anak-anak simak ya. Janji untuk meresmikan hubungan mereka. Dalam agama Hindu di Bali, pernikahan ini dikenal dengan istilah pawiwahan yang berasal dari bahasa Sanskerta dengan kata dasar wiwaha yang memiliki arti pesta pernikahan atau perkawinan. Prosesi pernikahan di Bali juga berbeda-beda sesuai dengan adat setiap mempelai. Dan kali ini, aku akan menjelaskan sekilas mengenai rangkaian prosesi pernikahan adat Bali di daerah kediamanku yaitu Puri Oka Marga, Tabanan. So guys, selamat datang di video dokumenter pawiwahan Bagus Wijaya Kusuma dan Christina. Prosesi pernikahan diawali dengan mencari hari baik. Setelah sebelumnya calon mempelai pria mendapatkan izin atau restu dari orang tuanya bahwa setuju dan benar-benar ingin menikah. Acara dilanjutkan dengan pemberian nasihat dari setiap keluarga, wali maupun kerabat dekat kepada kedua calon mempelai. Nah, seperti itu tayangannya ya, tontonannya. Jadi anak-anak silakan diskusi ya, diskusi apa sih yang ada dalam video itu ya. Silakan anak-anak diskusi. Silakan diskusikan ya. Gimana, ada kendala? Sudah, oh, ya, silakan kerjakan ya. Sudah selesai semuanya? Sekarang giliran ya, ibu akan meminta anak-anak satu kelompok dulu ke depan, kemudian bergilir. Kelompok pertama, kelompok 1 ke depan. Nah, yang kelompok lainnya silakan menanggapi. Ya, silakan kelompok 1 siapa? Silakan. Panganjali Mas. Om Swastiastu. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya atau kelompok 1. Dalam pawiwahan tersebut sudah jelas bahwa salah satu dari tujuan pawiwahan adalah untuk menyatukan dua insan antara purusa dan pradana, untuk menjalin hubungan yang baik dan berikat janji, untuk menjaga hubungan yang harmonis dan bahagia selamanya sampai kakek nenek. Hal ini terlihat dalam proses pawiwahan dalam proses memade, yaitu meminang calon istri atau pradana ke rumah calon istri. Disitulah adanya bentuk-bentuk janji yang diikrarkan dan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, termasuk prajuru adat dan masyarakat. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok saya. Nah, sudah anak-anak simak? Nah, ada yang menanggapi? Silakan. Ya, silakan. Presentasinya sangat bagus sekali dan lengkap dari proses awal sampai akhir. Akan tetapi dari masing-masing proses itu seharusnya dijelaskan lagi.
sedetail mungkin untuk mempermudah pemahaman kami dalam memahami proses upacara wiwahan. Sudah? Silakan. Terima kasih teman-teman sudah menanggapi. Kedepannya kelompok kami akan lebih baik dalam berpresentasi. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Naturang paling santi. Om santi santi santi. Tepuk tangan dulu anak-anak. Sudah semuanya? Jadi presentasi hari ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus. Kelompok 2 yang paling bagus ya. Namun kelompok yang lainnya sudah bagus, perlu ditingkatkan lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah? Kita lanjutkan materinya minggu depan dengan materi yaitu syarat-syarat wiwaha. Jadi presentasinya sangat bagus sekali ya anak-anak. Semua kelompok sudah menampilkan yang sangat bagus, namun ada yang ibu lihat kelompok 2 presentasinya sudah hampir sempurna ya. Tepuk tangan dulu. Walaupun begitu kelompok yang lainnya sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi. Anak-anak minggu depan materinya yaitu tentang syarat-syarat wiwaha. Sebelum ibu akhiri, kita doa dulu ya. Silakan. Silakan anak. Ada satu. Om Sri Astu Astu Tamastu. Om Dewa Suksono Kami Sinte Mamaso. Om Santi Santi Santi. Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada sana. Panganjali umat. Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ini pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan materi kedua. Minggu lalu kita sudah materinya yaitu Sukina. Yaitu apa materi minggu lalu? Pengertian dan tujuan. Iya, pengertian dan tujuan wiwaha. Ada yang tahu apa itu tujuan wiwaha? Ya, silakan. Tujuan wiwaha adalah untuk meneruskan keturunan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi tujuan wiwaha itu adalah untuk meneruskan garis keturunan ya, mendapatkan keturunan. Jadi materi hari ini yaitu masih di membangun keluarga Sukinah, tetapi materinya yaitu syarat-syarat wiwaha. Syarat-syarat wiwaha. Kemudian masih berbasis PBL ya anak-anak. Jadi masih berbasis masalah syarat-syarat wiwaha. Nah, di sini ada 3 ya. Yaitu ada persetujuan keluarga. Jadi kedua belah pihak keluarga ya, kedua belah keluarga harus menyetujui, harus anak-anak mendapatkan persetujuan dari keluarga supaya pernikahan pawiwahan itu rukun, berlangsung selamanya langgeng sampai kakek nenek ya. Kemudian ada kecocokan. Jadi sebelum ke fase grahaste pawiwahan, anak-anak harus sudah siap, terutama purusa ya. Jadi purusa harus sudah siap mental, sudah bekerja, mampu nanti menafkahi keluarga. Jadi siap mental memilih pasangan itu karena dipakai selamanya ya, sampai kakek nenek. Pernikahan nggak bisa berlangsung 1 tahun 2 tahun, nggak bisa, karena pernikahan itu sangat sakral ya. Kemudian ada yang namanya apa? Yang ketiga? Ya, kemampuan. Jadi kemampuan di sini pihak purusa mampu
menafkahi keluarganya, ya, menafkahi istri dan anaknya secara materi dan spiritual, ya, secara materi bisa memberikan menghidupi secara makanan, pendidikan, kemudian secara spiritual itu yaitu mengajak keluarganya untuk sembahyang berbakti, mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke kelompok seperti minggu lalu ya, Nana. Silakan kita akan berdiskusi ya. Ibu akan menayangkan video. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Sudah semuanya anak-anak dapat kelompok? Sudah. Tugas anak-anak hari ini berdiskusi ya, berdiskusi mengenai video yang Ibu tayangkan. Ya, berdiskusi, kemudian hasil diskusinya anak-anak presentasi ke depan, ya, presentasi ke depan, kemudian kelompok yang lainnya menanggapi. Nah, sebelum anak-anak menonton video, Ibu bagikan dulu LKPD, ya. Jadiin satu. Sudah semuanya anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silakan anak-anak simak video yang Ibu tayangkan. Silakan. Setiap proses pernikahan adat Bali tidak terbentuk begitu saja. Proses pernikahan berpedoman pada aturan kitab Weda dan hukum hidup yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mengikuti kedua aturan tersebut, diyakini pasangan pengantin akan mendapatkan kebahagiaan di dunia atau disebut juga dengan jagaditan. Nah, sudah semuanya? Sudah. Jadi anak-anak sudah menonton videonya, silakan anak-anak diskusi ya, silakan kerjakan LKPD-nya juga. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan anak-anak kerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ya. Ya, lebih apa? Ya, silakan. Nomor 1 di kelompok saya kurang ngerti, Bu. Oh, yang mana? Nomor 1. Yang nomor 1. Ya. Apa pengertian dari catur asrama? Nah, pengertiannya sudah Ibu jelaskan. Catur asrama itu kan 4 jenjang. Itu anak-anak jabarkan. Kemudian bagiannya itu kan ada 4. Nah, apa saja? Nah, ya bagiannya saja ya, jangan dijelaskan karena yang diminta kan bagian-bagiannya. Silakan. Terima kasih. Yes, sama-sama. Sudah semuanya, Nana? Sudah? Sudah. Nah, sekarang kelompok 3. Ya, Ibu acak ya yang ke depan. Kelompok 3 siapa? Silakan ke depan. Kemudian kelompok lainnya silakan menanggapi ya. Panganjali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Kalau disimak dari video tersebut, banyak sekali proses-proses pewiwahan. Pewiwahan merupakan suatu proses yang sangat sakral karena merupakan hal yang sangat rumit, yaitu menyatukan suatu insan yang berbeda menjadi satu dalam bentuk rumah tangga, yang bertujuan untuk menjalin rumah tangga yang harmonis. Jika dilihat dari proses upacara yang dilaksanakan adalah sesuai dengan yang disebutkan adanya proses upacara Tri Upasaksi yang disaksikan oleh para dewa,
yaitu pada saat upacara penyampaian ke sanggah atau merajan, ngatur piuning, disaksikan oleh keluarga, masyarakat, dan prujuru adat atau manusia lainnya. Yang terakhir, proses upacara nanjung sambu atau bute saksi. Sekian, terima kasih. Silakan, ada yang menanggapi. Silakan. Menurut saya presentasinya sudah sangat bagus, singkat, padat, dan jelas. Akan tetapi yang dijelaskan terlalu singkat, hanya di bagian atau pelaksanaan awal saja. Seharusnya isi semua prosesnya sampai selesai. Terima kasih sudah menanggapi dari presentasi dari kelompok kami. Kami akan berusaha ke depannya untuk memperbaikinya lagi. Terima kasih. Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Tepuk tangan dulu anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah sangat bagus. Jadi yang paling bagus yang menurut Ibu sangat sempurna itu di kelompok 4 ya anak-anak. Jadi kelompok 4 sudah sangat bagus sekali. Kelompok yang lainnya perlu ditingkatkan lagi anak-anak. Kalau sudah, anak-anak silakan kumpul LKPD-nya. Sambil anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah semuanya? Sudah. Jadi materi hari ini sudah selesai ya. Presentasi juga sudah selesai. Mungkin anak-anak ada yang kurang jelas, ada yang belum dipahami. Silakan angkat tangan. Silakan bertanya. Silakan. Ya. Saya mau bertanya, apa yang terjadi kalau menikah dengan sepinde? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau menikah dengan sepinde anak-anak tahu, sepinde itu masih berhubungan darah ya, masih keluarga, misalnya seperti sepupu ya, sepupu inti, sepupu ngarap ya, itu tidak boleh. Kalau itu yang terjadi, kemungkinan besar akan terjadi yang namanya kecacatan ya. Cacat itu bukan fisik saja anak-anak, tetapi bisa mental. Bisa dipahami? Bisa. Jadi materi hari ini sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya. Saya dapat menyimpulkan bahwa membangun Sukinah merupakan kewajiban umat Hindu untuk meneruskan garis keturunan keluarga dan bisa melaksanakan upacara-upacara yatnya. Ya, benar sekali. Jadi itu kesimpulan dari teman anak-anak. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Kalian cek di grup kelas ya. Nah, Ibu sudah memberikan soal. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis. Setelah mengerjakan, anak-anak kumpul ke depan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Jadi waktu sudah habis ya anak-anak. Silakan kumpulkan sekarang ke depan ya. Jadi anak-anak, Ibu sudah periksa anak-anak mengerjakan soal tadi. Jadi setelah Ibu periksa sebagian itu sudah bagus sekali anak-anak. Jadi nilainya juga sudah bagus sekali. Tepuk tangan dulu anak-anak. Sekarang Ibu akan menyimpulkan, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu membangun keluarga Sukinah. Itu merupakan kewajiban umat Hindu ya, yang merupakan pondasi dari ajaran agama Hindu untuk mencapai keharmonisan keluarga yang bahagia. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Jadi minggu depan kita materi yang baru ya anak-anak, yaitu materinya tentang Upanishad. Sebelum kita akhiri, karena tadi kita diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Silakan Bagus pimpin doa. Om Siddhirastu Astu Tat Astu. Om Dewa Suksema Brahma Sinteya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om.